Halo, selamat malam. Assalamualaikum, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera selalu untuk kalian semua. Tak lupa salam cuan deras untuk para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara. Tak lupa salam bahagia untuk teman-teman yang ada di Copenhagen, ada di Hong Kong, seperti Mbak Putri Judes ya. Ada namanya Putri Judes yang sudah bergabung di Rarcoin Telegram Group ya. Kalian bisa berkenalan dan bisa sama-sama belajar. Di sana ada Mbak Tata Paparazzi ya dari Hong Kong, dan masih banyak sekali nama-nama yang sudah bergabung di Rarcoin Telegram Group. Dan so untuk yang di zona Eropa seperti Mbak Anissa, saya ucapkan salam sehat selalu untuk Anda. Dan teman-teman yang ada di Malaysia, ada di Singapura, dan tentunya yang ada di Indonesia, seperti Mas Mahendro Suryo, guru besar saya ya. Saya belajar dari beliau. Saya nggak tahu apa-apa waktu itu ya. Saya belajar dari Mas Mahendro Suryo ya. Beliau seorang analis dan sniper token kripto yang sangat luar biasa beliau. Orangnya sangat humble dan sangat-sangat bijaksana. Terus ada Mr. Voltron, ada Mr. Vitalik ya, The Crypto Hunter ya. Beliau adalah salah satu perwakilan dari VD ya. Anda tahu VD Coin ya. Beliau adalah salah satu perwakilan VD Indonesia. Jadi ketika Anda bicara soal VD Coin, kalian bisa discuss sama beliau ya. Barangkali beliau masih ada diskon-diskon untuk memprepare VD Coin, oke. Terus ada Mr. Robert, ada Mr. Nat ya, ada Mr. Den Rafka, ada Mr. Anjas, ada Mbak Nurida ya, ada Mr. Ayub Mulyadi, ada Mr. Odo Saragi, ada Mr. Dragon ya, ada Mr. Andre Surabaya, dan semuanya teman-teman yang ada di Rarcoin Telegram Group. Saya ucapkan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda, oke. Malam ini SM coba mau mereview kembali perjalanan progres mata uang The Killer ETH atau Polkadot ya. Saya sempat mereview beberapa video untuk progres perkembangan Polkadot ya. Saya memberi satu julukan dot The Killer ETH, artinya ke depan sepertinya ya, ini sebagai analisa bodoh saya ya, bahwa Polkadot insya Allah ke depan akan memiliki value yang luar biasa, paling tidak sejajar dengan ETH ya. Kalau kalian bilang ini sebuah analisa yang tidak masuk akal, terserah. Tapi buat saya ini adalah sebuah pemikiran, sebuah analisa dari saya pribadi ya. Ini tidak menjadi sebuah patokan secara baku, tapi sebagai referensi ya, bahwa masa depan Polkadot atau DOT mungkin ke depan akan memberikan sebuah secerah harapan ya, sebagus apa yang akan ada dalam benak saya ya. Saya mempunyai sebuah impian untuk Polkadot akan memiliki value yang luar biasa di masa yang akan datang. Jadi so far kita akan coba lihat ya, Parati Teknologis, perusahaan di balik Polkadot ya, ingin berencana untuk meluncurkan atau menerbitkan parachain baru yang dapat meningkatkan sebuah kasus pengguna jaringan ya. Statement ini adalah parachain kebaikan bersama pertama yang diusulkan untuk jaringan Polkadot atau sebuah blockchainnya Polkadot. Parati Technologies mengumumkan pada hari Selasa, parachain kebaikan bersama adalah penerjun payung yang diberikan slot melalui perintah, bukan melalui mekanisme lelang yang mendasarin
Polkadot itu sendiri menjadi metode lelang tidak bekerja secara efektif untuk semua para chain, yaitu yang dapat dianggap sebagai barang biasa. Sebagai rantai aset atau jaringan aset umum, statement akan mengizinkan siapa saja untuk menyebarkan aset di jaringan selama mereka memberikan jaminan atau garansi dalam bentuk dot atau mata uang dot. Mata uang kripto asli Polkadot atau KSM, Kusama ya, kalian pernah dengar mata uang Kusama. Dalam kasus Kusama tersebut, statement akan memungkinkan beragam entusias yang menerbitkan token untuk pekerjaan mereka, hingga bank sentral yang menerbitkan mata uang digital bank sentral untuk menyebarkan aset mereka ke jaringan Polkadot. Jelas parity teknologi menambahkan sebuah opini sebagai berikut. Dengan meng-encode standar ini sebagai logika kelas 1 dalam rantai dan mengizinkan akun pemegang dot untuk menggunakan aset, pengguna atau user akan menghadapi biaya yang gesekan atau debit ya, atau fee saat menggunakan aset mereka di jaringan mereka. Kemudian tim Polkadot tidak menentukan kapan rantai aset generic statement min akan diusulkan, tetapi hanya pengembangan itu yang akan segera dimulai atau segera diluncurkan. Sebagai proyek yang berfokus pada interoperabilitas, Polkadot telah melonjak melalui peringkat pasar kripto pasar selama setahun belakangan ini. Sebuah mata uang dot menjadi pasar berjangka kripto terbesar keempat, menyorotin sebuah request yang sangatlah besar untuk aset tersebut ya. Dot saat ini berada di peringkat ke-6 dengan total kapasitas pasar dengan nilai value 31,4 miliar US ya. Ini data ini menurut CoinGecko ya, kalian bisa cek. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan lajunya sebuah perkembangan blockchain teknologi untuk saat ini semakin gencar ya. Tidak cuman dari sisi Ethereum blockchain atau dari Binance Smart Chain, Polkadot juga tidak tinggal diam yang sudah saya ulas di beberapa video ya. Ethereum killer ya, dan ke depan dot layaknya semestinya ya, dari sebuah gambaran atau bocoran teknologi mereka yang akan segera dirilis para chain ya. Itu akan bisa bersaing lebih seru lagi ke depan dengan teknologi blockchain lainnya seperti Binance Smart Chain atau Ethereum RC20. Dan kita sebagai holder ya, kita sebagai investor atau kita sebagai pemain cryptocurrency, saat yang paling tepat di 2021 untuk memprepare, untuk membidik, untuk mempersiapkan koin-koin mana yang layak untuk kita siapkan ya. Dan saya sangat menyarankan, kenapa di banyak video saya selalu memprioritaskan atau menyarankan untuk long term ya. Pada dasarnya kita bermain cryptocurrency memiliki goals atau tujuan bagaimana kita bisa mengembangkan valuasi kita yang tadinya 1.000 misalkan menjadi 2.000. Tetapi mekanisme ini tidak bisa kita style baku ya, karena masing-masing orang memiliki style sendiri. Tujuannya sama. Mereka ingin cuan, mereka ingin mengembangkan valuasi mereka, tetapi dalam garis besarnya, saya hanya menyarankan jadilah holder sejati ya. Ketika kalian menjadi holder ya, apa yang kalian akan rasakan? Kalian akan lebih tenang ya. Didukung oleh sistem money management yang bagus ya, artinya kalian harus menggunakan free dana yang lunak, dana yang dingin, dana yang tidak dioperasikan oleh seluruh kebutuhan Anda, artinya adalah dana baku ya.
kalian bisa gunakan ya. Terus tingkat resiko, di mana kalian harus bisa membidik token-token yang memiliki potensi bagus untuk masa depan, untuk beberapa bulan ke depan, atau bahkan 1, 2, 3, 4 tahun ke depan. Disitulah peluang kalian sangatlah luas di tahun 2021. Ketika kita bicara di tahun 2013, pada saat Bitcoin mulai muncul, itu beda ya. Kalau di tahun ini, jadi persaingannya sangat cukup tinggi, sangat cukup cepat ya. Laju teknologi ini cukup cepat, sangat cepat ya. Dari era cryptocurrency, ada era DeFi, sekarang sudah bermunculan era NFT ya. Kalian bisa cek koin-koin mana yang masuk kategori NFT. Jadi so far kesempatan masih banyak untuk kalian ya. Dan untuk Polkadot, untuk hari ini masih cukuplah terjangkau ya, masih berada di rank price 37.7 USD, dan trading volume di 24 hours masih berada di rank 1.730.000.000 USD, dan untuk kapasitas market masih berada di 36 miliar poin sekian juta USD ya. Dan untuk sirkulasi masih berada di 973 juta keping, dan saat ini waktu masih cukuplah ada kesempatan untuk kita untuk memprepare ya, sebelum Polkadot terus melaju, terus menembus terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan, untuk menyempurnakan teknologi Polkadot ke depan. Dan so far jangan sampai momen-momen seperti ini kita abaikan begitu saja. Saya bukan seorang financial advisor ya. Semua keputusan ada di tangan kalian. Kalian yang mempunyai dana, kalian yang memiliki planning untuk berinvestasi, mau jangka pendek atau menengah atau long term, tentukan dan pilih koin-koin yang baik. Ini hanya sekedar saran ya. Ini bukan sebuah bujukan untuk kalian untuk berinvestasi beli koin, tidak. Ini hanya sebuah referensi. Kalian bisa juga compare dengan informasi ya di luar sana. Kumpulkan data sebanyak mungkin, kalian pelajarin, baru kalian menentukan pilihan, mengambil sebuah keputusan untuk berinvestasi di cryptocurrency ya. Kalau kita bicara sebuah peluang ya, saya akan teringat dengan sebuah perjalanan saya. Ketika kita kehilangan uang, sepertinya dalam benak kita adalah insya Allah kita besok-besok akan berusaha untuk mencari lagi dan dapat uang lagi. Tetapi ketika kita sudah dihadapkan pada sebuah peluang itu tidak bisa kita tangkap, itu akan berlalu begitu saja dan kita akan ketinggalan. Layaknya seperti kita menunggu sebuah kereta. Ketika kereta itu sudah jalan laju cepat, kita tidak akan bisa memburu. Itulah sebuah peluang. Artinya kehilangan peluang itu lebih menyakitkan daripada sekedar kehilangan uang ya. Jadi so far bijak-bijak kalian yang sudah terjun di dunia cryptocurrency, bidik-bidik koin-koin yang memiliki potensi baik untuk kalian. Saya bukan menyuruh kalian untuk berinvestasi, ini hanya sekedar sharing. Seperti tadi saya sudah info ke kalian ya, semua keputusan di Anda. Saya bukan seorang financial advisor ya, jadi tidak berpatokan pada apa yang saya ulas, tetapi kembali ke diri Anda. Pertimbangkan itu baik-baik, kemana harus berinvestasi, koin seperti apa yang harus dibeli dan harus disimpan untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Mungkin itu saja review dari SM malam ini. Salam sehat selalu untuk Anda dan sampai jumpa.